Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salwa Sohaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa, hayo tebak. Tahukah kalian bahwa pada malam 30 September 1965, Indonesia ini pernah diguncang oleh sebuah tragedi besar? Ya, peristiwa itu dikenal dengan gerakan 30S PKI. Dalam video ini, saya akan menceritakan bagaimana peristiwa itu terjadi, siapa saja tokohnya yang terlibat, serta bagaimana dampaknya terhadap bangsa Indonesia ini. Peristiwa G30 SPKI ini merupakan salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada malam hari tanggal 30 September 1965. Ketika sekelompok orang yang mengatasnamakan diri mereka G30 SPKI itu berusaha melakukan kudeta atau perebutan kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Saat itu, keadaan ekonomi Indonesia sangatlah buruk, seperti harga kebutuhan pokok melambung tinggi, inflasi mencapai lebih dari 600%, dan rakyat hidup dalam kesulitan. Partai Komunis Indonesia pada masa itu berkembang pesat dan memiliki pengaruh besar, bahkan menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Pada malam tanggal 30 September 1965, Gerakan 30 SPKI mulai melancarkan aksinya. Mereka menculik dan membunuh beberapa perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang dianggap menentang PKI. Para korban yang dikenal sebagai pahlawan revolusi itu diantaranya adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal R. Suprapto, Brigadir Sutoyo Siswamiharjo, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, dan juga Letu Per Andreas Tenden. Jenazah mereka kemudian ditemukan di sebuah sumur tua yang disebut Lubang Buaya yang berada di Jakarta Timur. Tujuan dari gerakan ini adalah mengambil alih kekuasaan negara, menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno, serta membentuk pemerintahan baru yang berhaluan komunis. Namun, usaha tersebut berhasil digagalkan oleh Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad. Pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, Soeharto berhasil menguasai keadaan di Jakarta dan memulihkan keamanan nasional. Setelah peristiwa tersebut, PKI dinyatakan sebagai dalang dari gerakan ini. Pemerintah kemudian membubarkan PKI dan melarang segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan ideologi komunisme di Indonesia. Jenazah para jenderal yang gugur dimakamkan secara kenegaraan pada tanggal 5 Oktober 1965 di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan tanggal itu kemudian diperingati sebagai Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau TNI. Dampak dari peristiwa G30 SPKI ini sangatlah besar. Secara politik, peristiwa ini menandai berakhirnya era demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno dan menjadi awal dari pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Secara sosial, muncullah beberapa gejolak di masyarakat, terutama karena adanya kecurigaan dan tuduhan terhadap orang-orang yang dianggap terlibat PKI. Sementara itu, secara ideologis, bangsa Indonesia itu semakin menegaskan bahwa Pancasila adalah satu-satunya dasar negara yang tidak boleh digantikan oleh ideologi manapun atau apapun itu. Peristiwa G30 SPKI ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Kita belajar bahwa ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dapat mengancam persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus terus menjaga kesetiaan kepada Pancasila, menghormati jasa para pahlawan revolusi, dan memperkuat rasa cinta tanah air, yaitu dengan memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober yang menjadi simbol bahwa ideologi Pancasila itu tetap tegak dan mampu menumpas segala bentuk ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus terus menghargai jasa para pahlawan dan meneladani semangat mereka dalam mempertahankan negara dari segala ancaman. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua tentang sejarah bangsa Indonesia dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Terima kasih sudah menonton. Saya Salwa Sahaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.